dari Thailand dan sekitarnya, berjalan kaki dari Thailand ke Malaysia, ke Singapura, ke Indonesia, terus berjalan kaki sampai finishnya tanggal 4 Juni, perayaan Waisak di Candi Borobudur. Tudong itu adalah sebuah perjalanan religi, tapi ini ditempuh dengan cara jalan kaki, dan tidurnya juga bukan di penginapan, tidurnya di tempat-tempat ibadah. Sahabat Kompas.com, belakangan ini netizen di media sosial ramai membahas aksi para biksu yang sedang berjalan kaki nih. Para biksu yang totalnya 32 orang ini melakukan perjalanan dari Bangkok, Thailand menuju Candi Borobudur, Magelang. Yang perlu kalian tahu, aksi ini bukan sembarang berjalan kaki loh. Kegiatan tersebut tak lain merupakan bagian dari ritual keagamaan untuk menyambut hari suci umat Buddha, Waisak, yang jatuh pada 4 Juni 2023. Kalian penasaran ritual keagamaan apa yang tengah dijalani para biksu ini? Langsung simak aja Oh Begitu Kompas.com edisi tradisi biksu berjalan kaki ribuan kilometer. Jadi ritual keagamaan dengan berjalan kaki sejauh ribuan kilometer ini namanya Tudong. Menurut Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama, Tudong adalah perjalanan spiritual yang dilakukan untuk mengikuti jejak Buddha. Nah, pada tahun ini, ritual tersebut diikuti 32 biksu dari Thailand, Singapura, Malaysia hingga Indonesia. Mereka memulai perjalanan pada 23 Maret 2023 dan dijadwalkan tiba di Candi Borobudur pada 31 Mei 2023 nih. Ritual tahun ini juga sangat istimewa. Pasalnya Tudong kembali dilaksanakan setelah sempat berhenti sejak pandemi COVID-19 kemarin. Bukan hanya itu, tahun ini juga merupakan kali pertama ritual Tudong dilakukan di Indonesia loh. Maka tak heran jika ritual ini tercatat dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI. Nah, ngomong-ngomong sebenarnya untuk apa ritual Tudong ini dilakukan? Jadi, tujuan Tudong tak lain untuk mendapatkan dan mengembangkan kemampuan spiritual para biksu. Tak hanya itu, tradisi ini juga bermanfaat untuk melatih kesabaran pemuka agama Buddha itu. Ini karena dalam melakukan perjalanan tersebut, mereka akan terkena panas sinar matahari dan hujan. Kemudian selama menjalani ritual, mereka juga hanya boleh makan 2 kali dalam sehari sampai pukul 12 siang aja. Nah, sampai pukul 7 pagi keesokan harinya, mereka hanya dibolehkan minum. Selain itu, mereka juga hanya bisa tinggal atau beristirahat di rumah ibadah. Kebetulan ada satu biku itu yang orang Cirebon. Jadi biku itu yang memprakarsai kegiatan yang dinamakan Tudong. Tudong itu adalah sebuah perjalanan religi, tapi ini ditempuh dengan cara jalan kaki, dan tidurnya juga bukan di penginapan, tidurnya di tempat-tempat ibadah. Apakah mampir ke kelenteng, ke wihara, ke asrama haji gitu kan. Jadi lintas agama ini. Biku ini juga mampir-mampir ke tempat tokoh agama lain juga disambangi gitu, dalam rangka membangun persaudaraan. Nah, ritual ini pun diibaratkan seperti napak tilas. Para biksu berjalan kaki sejauh 2.600 km dari Thailand ke Malaysia kemudian ke Singapura. Selanjutnya puluhan biksu ini naik kapal feri menuju Batam. Dilanjutkan naik pesawat ke Jakarta. Nah, dari situ mereka mulai berjalan kaki dari Jakarta menuju ke Candi Borobudur. Bangga sekali dan merasa
terhormat, umat Buddha di Kota Bekasi mendapatkan kunjungan dari 32 biku atau bante yang berasal dari Thailand dan sekitarnya, berjalan kaki dari Thailand ke Malaysia, ke Singapura, ke Indonesia, terus berjalan kaki sampai finishnya tanggal 4 Juni perayaan Waisak di Candi Borobudur. Menurut Ketua Tudong Internasional Welly Widadi, mereka yang ikut kegiatan bukan orang sembarangan loh guys. Mereka adalah para biksu berpengalaman. Biksu-biksu ini harus kuat secara fisik lantaran tantangan menjalani ritual tudong kali ini adalah cuaca yang tidak menentu. Di beberapa daerah yang dilewati pun panasnya mencapai 41 derajat Celcius. Namun untuk mendukung kesuksesan ritual, mobil ambulans atau mobil panitia tetap disiagakan mengikuti perjalanan para biksu. Itu dia ulasan soal tudong, tradisi berjalan kaki yang dilakukan para biksu ke Candi Borobudur. Sekian dulu video kali ini ya. Simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitu kompas.com, jernih melihat dunia.